Ya, selamat datang rekan-rekan di video modul atau video tutorial di kelas analisis perancangan berorientasi objek bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Di video kedua atau pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang use case diagram. Di pertemuan sebelumnya atau video pertama itu kita sudah membahas UML ya, Unified Modeling Language. Itu dia terdiri dari beberapa diagram. Masing-masing diagram punya fungsinya masing-masing gitu kan ya. Dan kita akan bahas diagram pertama ya dari UML itu yaitu use case diagram. Nanti di video-video selanjutnya pun kita akan bahas masing-masing diagram seperti apa. Oke, kita mulai saja. Oke, di sini saya buka e-learning-nya Pixie aja ya untuk bahan ajarnya. Pertama mungkin apa itu use case diagram ya? Mungkin dari namanya pun sudah ketahuan, use case berarti ada kasus gitu kan ya. Ada kasus yang terjadi dalam sistem, lalu kita gambarkan kasus tersebut gitu kan ya. Nah, si kasusnya itu, jadi si use case diagram itu adalah seperti ini kira-kira. Dia hanya meringkas beberapa hubungan antara kasus penggunaan, aktor, dan sistem. Seperti itu ya. Ini tidak mengurutkan urutan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari setiap use case. Jadi nggak ada urutan. Jadi tuliskan saja semua kasus yang terjadi dalam sistem itu, lalu kita gambarkan gitu kan ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada satu use case diagram seperti ini gitu kan ya. Kasusnya mana ini yang ada bulat seperti ini, yang oval ini, lonjong ini adalah sebuah kasusnya gitu kan ya. Ini ada satu kasus, dua kasus, tiga kasus gitu kan ya. Kita tuliskan aja semua kasusnya ada di sini. Juga kasus itu pasti dilakukan oleh aktor. Nah, ini aktornya digambarkan dalam seperti ini. Dan ada hubungan antara aktor dengan sebuah kasus tersebut, gitu kan, digambarkan dengan garis. Juga ada ini nih, sistem boundary nih. Itu batasan bahwa yang dimaksud dalam sistem itu adalah hanya di dalam sini, itu adalah sistemnya. Jadi intinya seperti itu, use case diagram itu adalah diagram yang menggambarkan kasus yang terjadi pada sebuah sistem, gitu kan ya. Dia sistem itu pasti punya aktor, punya kasus, dan punya asosiasi atau relasi hubungan antara sistem, hubungan dengan kasus, hubungan dengan aktor. Nah, kita bahas notasi-notasinya nih, kayak gimana. Pertama, kita punya aktor. Aktor itu pasti orang kan ya. Aktor itu pasti orang atau kata benda gitu kan ya. Ini digambarkan dengan gambar orang seperti ini gitu kan ya. Dia adalah kata benda atau orang gitu kan, lalu digambarkan dalam seperti ini. Terus notasi yang kedua adalah use case. Ini bentuknya elips gitu ya, jadi apa? Bulat lonjong seperti ini. Dia harus menggunakan kata kerja penamaannya tuh. Yang namanya kasus kan ya, ini sebuah kasus, maka harus dinamakan dengan kata kerja. Jadi kalau aktor itu kata benda, kalau use case pasti kata kerja gitu kan. Apa sih yang mau dilakukan dalam sistem ini tuh, kasusnya apa? Kita tuliskan dalam bentuknya seperti ini, juga dengan kata kerja. Terus yang ketiga kita punya ini nih, garis ini. Garis ini atau asosiasi atau relasi ya. Garis lurus begitu aja gitu, tanpa panah nih, tanpa panah. Jadi hanya sebuah garis biasa aja. Lalu ada boundary system yang hanya kotak seperti aja. Ini untuk membatasi bahwa yang dimaksud dalam sistem adalah ada kotak yang ada di dalam kotak ini saja. Oke, nah ini ada beberapa relasi nih, beberapa garis-garis relasi gitu kan ya. Pertama, kita punya yang namanya extend. Kedua, punya include. Yang ketiga ada generalisasi. Yang keempat ya yang biasa ya, asosiasi biasa. Apa sih yang membedakan dari ketiganya ini gitu kan ya, atau keempat dengan yang biasa? Mungkin yang bisa kita abaikan dulu yang keempat, kita fokus yang ketiga ini aja. Pertama yang extend gitu kan. Extend itu adalah kayak seperti perpanjangan gitu kan. Perpanjangan dari satu kasus utama gitu kan. Anggaplah kasus utamanya adalah login ya. Ini kasus utamanya adalah login. Tapi dia punya perpanjangan yaitu adalah invalid password. Dia adalah perpanjangan dari kasus login gitu kan ya. Si panahnya adalah menuju kasus utama atau use case utama. Use case utama ini berarti si panahnya adalah menuju ke dalam si sini.
lalu dikasih tulisan extend seperti ini, gitu kan ya. Jadi itu extend itu adalah perpanjangan atau apa yang terjadi dari si kasus utamanya atau use case utamanya. Itu extend, kedua adalah include, gitu kan ya. Misalkan yang pertama apa use case utamanya adalah place order, kita memesan sesuatu gitu kan ya. Tapi sebelum melakukan pemesanan ini, dia membutuhkan sesuatu, include dulu sesuatu, yaitu login. Dia memerlukan login. Jadinya panahnya keluar. Seperti itu. Ini yang utamanya, kasus utamanya ini, atau use case utamanya ini, gitu kan ya. Panahnya garis putus-putus keluar. Ini pun sama ya, garisnya putus-putus ke dalam, tapi ini keluar. Itu untuk include. Dia membutuhkan sesuatu dulu nih sebelum mengerjakan kasus ini gitu kan. Kalau yang ini kasusnya ini, tapi ada sesuatu yang bakal terjadi setelah ini, yaitu adalah extend perpanjangan kasusnya. Lalu juga ada generalisasi. Nah, kalau generalisasi ini garisnya lurus tanpa putus-putus, tapi ada namanya kayak panahnya gini lah. Kalau ini adalah hubungan antara orang tua anak, parent child lah. Ini pasti si parent-nya ini child-nya nih, gitu kan. Dia dia punya hubungan gitu kan ya. Kalau di sini ada store patient record, ini ada store patient record juga. Jadi dia punya hubungan anak induk seperti itulah. Kalau yang keempat sih garis biasa aja ya. Ini hanya untuk menghubungkan aktor dengan satu use case. Tapi ketika use case dengan use case lain, kita menggunakannya extend kah, include kah, atau yang generalisasi seperti ini. Oke, seperti itu. Ini yang generalisasi ya. Jadi ketika kita ada satu kasus yang namanya pencarian gitu kan ya. Pasti pencarian itu punya detail lagi, anaknya adalah bisa mencari sebagai call number gitu kan, sebagai author. Jadi ini adalah induknya, ini adalah anaknya. Jadi induknya adalah pasti mencari mencari aja, tapi anaknya itu adalah detailnya, mencari by call number atau mencari by author gitu kan. Jadi anaknya itu lebih spesifik seperti itu. Tapi seperti kayak tadi kelas dan objek ya, yang di pertemuan sebelumnya itu ada kelas dan objek. Ini kelasnya, ini objek-objeknya. Oke, itu sih mungkin notasi-notasi yang kita gunakan di use case diagramnya seperti itu. Lalu tools apa yang kita pakai nih untuk menggambarkan ini gitu kan ya. Mungkin ketika kita buat flowchart ada tools yang namanya Microsoft Visio ya. Mungkin itu kalau teman-teman pakai Windows bisa pakai Microsoft Visio. Tapi kalau kita universal nih, pengen bisa di semua OS, ada yang namanya draw.io ya. Ini web gitu kan ya. Dan kita bisa akses gratis juga, ini nggak usah daftar-daftar atau registrasi atau bayar sekalipun. Draw.io kan kita bisa buka. Nah, ini tampilan awalnya kita biasanya login aja dulu pakai Google Drive, pakai Google nanti supaya diagram-diagram yang kita buat bisa tersimpan ke dalam Google Drive. Kita buat diagram baru aja. Nah, di sini ada beberapa ada flowchart juga nih sebenarnya gitu kan kalau mau kita pakai flowchart. Dan juga ada UML. Nah, ini yang bakal kita pakai UML ini nih. Oke, kita coba bikin satu baru aja dulu. Jadi tools yang kita pakai mungkin sekarang adalah Draw.io ya, yang mungkin yang gratisan, satu. Kedua, dia bisa online, dimanapun kita bisa ngedit kalau gitu. Ini hapus aja dulu. Nah, di sebelah kiri ada menu UML nih, kita bisa klik. Nah, ini buka, dan di sini ada semua notasi-notasi dari UML. Tapi mungkin yang bakal kita pakai adalah untuk pertama sih mungkin ini, yang use case nih. Yang use case seperti ini. Oke, kita tadi sudah belajar beberapa notasi ya. Pertama tadi mungkin ini aktor. Kita bisa melakukan dengan drag and drop aja ya, atau diklik-klik pun bisa. Seperti itu. Nah, ini. Atau di drag and drop lebih enak sebenarnya. Kita bisa menentukan di mana posisinya. Nah, ini adalah aktornya. Ini adalah use case pertama. Kita buat use case kedua. Misalkan ini. Mungkin tadi kalau kita bikin sistem belanja gitu kan ya. Yes. Ini double klik untuk merubah. Ini ada aktor pembeli kan ya kalau belanja tuh. Nah, garisnya tuh ada di sini nih. Ada di atas ini untuk connection gitu kan.
Kita klik ini, lalu tarik garis menuju ke use case-nya. Kita rapihkan dikit. Nah, tapi kan kalau di use case diagram dia tidak ada panah ya, maka kita panahnya dihapuskan saja di sini, di properti sebelah kanan ini nih. Nah, jadi use case diagramnya adalah kita pembeli ingin, anggaplah ini sistemnya adalah sistem belanja online ya, atau toko online. Berarti kan kita membeli barang gitu kan ya. Ingat, kalau aktor kita penamaannya adalah kata benda, sedangkan use case adalah kata kerja gitu kan, membeli barang. Tapi sebelum membeli barang, pasti dia disuruh login dulu kan. Nah, ada include-nya ini. Nah, ini untuk include, kita include login. Bagaimana dengan garisnya? Kita pakai tarik garis dari sini ke sini, lalu kita buat garisnya putus-putus. Lihat di kanan sini ada propertinya, kita buat garisnya putus-putus, lalu ada panahnya. Kalau include, itu adalah panah ke keluar. Yang kanannya kita kasih panah. Lalu kita kasih tulisan include gitu ya. Nah, jadi di sini garisnya bisa patah gini, atau kalau kita mau garisnya lurus, ini bisa patah atau bisa melengkung juga. Sorry, klik dulu garisnya. Kita ganti ke garis yang seperti ini. Nah, biar lebih enak. Ketika kita bikin sistem belanja online ya, kita kan aktor ingin membeli barang, tapi diharuskan login terlebih dahulu. Tapi setelah membeli barang pun ada use case yang lain gitu kan. Anggaplah use case membayar gitu kan. Itu adalah perpanjangan dari membeli barang, maka garisnya adalah dari garis ini menuju ke membeli barang. Nah, sudah benar, panahnya menuju sana, lalu kita kasih tulisan extend. Nah, jadi kita sudah bikin use case nih sebenarnya. Jadi kalau aktor ingin membeli barang, gitu kan, ini ada aktornya pembeli ingin membeli barang, dia include dulu, harus login dulu gitu kan ya. Tapi ketika membeli barang, dia ada kasus extend-nya adalah harus membayar seperti itu. Oke, selanjutnya kita kasih frame nih ya untuk melihat atau boundary. Di sini ada frame. Kita klik drag sini. Nah, kita pasangin seperti ini supaya melihatkan bahwa sistem itu adalah seperti ini. Kita tuliskan judulnya sistem belanja online deh. Ini kita besarkan. Nah, jadi kita tahu bahwa sistem itu hanya sebesar ini, gitu kan ya. Mungkin kalau mau lagi general ini to back dulu aja. Mungkin kalau si pembayaran pengen digeneralisasi lagi, kita buat generalisasinya ya. Kita bikin dua anak seperti ini. Kita buat pembayaran menggunakan uang digital, atau pembayaran lewat transfer. Nah, biasanya seperti kan di online shop ya. Itu biasanya dua itu metode pembayarannya. Kita tarik garis ke sini, tarik garis ke sini. Cuman dia tidak putus-putus. Jadi kita ganti garis lurus seperti ini, dan si panahnya itu adalah panah yang putih. Kita cari panah putih ini ya. Ini juga kita ganti jadi garis lurus, dan panahnya panah yang segitiga putih. Nah, seperti ini. Atau ini pun kalau mau diganti panahnya jadi panah yang biasa juga bisa. Klik dulu panah garisnya, lalu kita pilih panahnya seperti ini aja. Seperti ini. Oke, kita sudah buat nih sebenarnya sistem pembelajaran online, use case diagram sistem pembelajaran online. Jadi notasi-notasi yang kita pakai, satu adalah aktor, kedua adalah use case-nya ini, aktor menggunakan bahasa kata kerja, kata benda, sedangkan use case menggunakan kata kerja. Lalu ada garis keluar dari use case utama, itu menandakan include. Oh, ini typo ya. Nah, include itu untuk membutuhkan sesuatu, sedangkan ini adalah membeli barang, ada extend. Extend-nya adalah membayar. Jadi, kasus yang terjadi ketika kita membeli barang adalah
Selanjutnya adalah membayar, dan membayar pun itu punya child gitu kan ya. Dia bisa membayar menggunakan uang digital atau membayar lewat transfer. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh use case yang kita gunakan. Kita pakai tools yang namanya draw.io, gitu kan, draw.io. Jadi kita bisa pakai online. Juga notasi-notasinya tersedia, UML, semua UML tersedia di sini. Oke, cukup sederhana mungkin di yang use case diagram ini ya. Karena memang sedikit, notasinya sedikit, juga aturan-aturannya sedikit. Jadi use case diagram ini adalah hal pertama yang kita buat, diagram pertama yang kita buat. Nanti pengembangannya adalah setiap kasus-kasus yang ada di sini, anggaplah membeli barang, kita bisa buat diagram lain dari satu use case ini, gitu kan. Jadi satu use case diagram bisa jadi menjadi beberapa diagram-diagram lain seperti itu. Oke, kiranya cukup sekian video kedua ini ya, video kedua tentang use case diagram. Oh ya, teman-teman juga bisa menggunakan tools lain sebenarnya kalau ada. Mungkin di Microsoft Visio yang terbaru ada UML-nya, tapi untuk video ini saya pakai Draw.io supaya gratis. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video singkat dari saya di pertemuan kedua atau video kedua ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pertama, terima kasih.